WhatsApp. Mark! Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. Mulai dari putus cinta malah jadi miliarder sukses, berikut adalah alur cerita film The Social Network, Mark Zuckerberg sang pendiri Facebook. Film ini kronologisnya maju mundur dan tidak urut, tapi akan diceritakan secara urut ya. Film ini mengisahkan tentang Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang sedang bercakap-cakap dengan Erika pacarnya awalnya. Namun di pembicaraan mereka berdua berujung pada ketersinggungan Erika dan akhirnya Erika memutuskan Mark. Berpacaran dengan Mark membuat Erika pusing dan tersinggung karena gurauan Mark yang aneh menurut Erika. Mark yang sepertinya introvert begitu terpukul karena Erika memutuskannya lalu segera berlari pulang ke asramanya. Di Harvard University tahun 2003, Mark yang merasa kecewa diputus oleh Erika, mulai membuka laptopnya dan melampiaskannya dengan menulis blognya di Harvard dengan menjelek-jelekan Erika di website Harvard University dan kemudian Mark tiba-tiba mendapat ide untuk meretas website universitas dan menyimpan semua foto murid-murid Harvard. Universitas Harvard yang terkenal adalah universitas paling bergengsi di Amerika, bisa dibilang universitas nomor 1 yang isinya anak-anak jenius. Pada jam 2 dini hari, teman Mark, Eduardo datang dan Mark meminta kepadanya algoritma untuk membandingkan rating wanita di Harvard dengan membuat situs FaceMatch yang membanding-bandingkan wanita mahasiswi Harvard siapa yang paling menarik di antara mereka. Yang mengejutkan ternyata situs tersebut berhasil membuat 22.000 orang mengunjungi situs yang dibuat Mark dalam 2 jam dengan meretas 7 situs secara bersamaan. Tetapi kemudian Mark dipanggil oleh pihak universitas karena dia meretas jaringan universitas. Mark pun meminta maaf karena telah meretas situs secara ilegal, tetapi Mark malah merasa bahwa seharusnya pihak universitas menghargai dia karena dia dapat menunjukkan kelemahan sistem jaringan komputer Harvard, dan kemudian Mark pun mendapat hukuman masa percobaan akademis selama 6 bulan. Nama Mark kemudian tersebar luas dan sampai terdengar oleh ketiga orang mahasiswa Harvard yang berasal dari keluarga elit, yaitu si kembar Cameron dan Tyler Winklevoss dan rekan bisnis mereka Divya Narendra. Lalu Mark diajak untuk menciptakan sebuah situs sosial media yaitu Harvard Connection, yang merupakan ide mereka bertiga, yaitu situs untuk mahasiswa Harvard yang bertujuan untuk berkencan dan Mark pun bersedia untuk membantu mereka. Di saat pulang dari kuliah, Eduardo teman Mark bercerita bahwa dia diajak untuk bergabung dengan grup Phoenix yang terkenal di Harvard. Sepertinya ini juga grup elit yang isinya anak-anak pintar semua, namun si Mark malah mengajak si Eduardo untuk menanamkan modal di sebuah proyek yaitu situs yang sedang diplanning oleh Mark yang jadi cikal bakal situs Facebook itu sendiri. Mark kemudian dianggap mencuri ide mereka bertiga yang ingin mengajak Mark bergabung dalam proyek situs Harvard Connection. Mark dianggap mencuri ide mereka dan kemudian mencoba membuat situs baru sendirian dan berusaha menghindar dari mereka bertiga dengan alasan-alasan sibuk dan sebagainya. Saat Mark hampir menyelesaikan situs Facebooknya, Mark merasa situs Facebook ada yang kurang. Sampai pada akhirnya Mark merasa yakin meluncurkan The Facebook setelah menambahkan keterangan relationship, yaitu ketertarikan setiap individu, yang menjadi pusat perhatian kehidupan anak-anak kampus umumnya. Misalnya sedang berstatus single atau in relationship, atau sedang ingin mencari pacar. Saat Facebook diluncurkan Degen mengirim spam pada email mahasiswa Harvard, akhirnya si Diva, salah satu dari pioner ide situs jejaring sosial yang telah mengajak Mark bergabung sebelumnya merasa Mark telah mencuri ide situs mereka itu yaitu Harvard Connection. Mark memang murid jenius yang pernah membuat program musik yang diberikan pada Microsoft secara cuma-cuma tanpa tujuan uang apapun. Mark sendiri juga sudah selalu dihubungi oleh ketiga orang tersebut, namun Mark selalu menghindar dengan berbagai alasan, sehingga mereka berencana untuk menuntut Mark karena situs Harvard Connection yang mereka bangun hancur popularitasnya akibat The Facebook, situs baru buatan Mark. Adegan selanjutnya, Eduardo dan Mark kemudian bertemu dengan mahasiswa Christy Lee yang akhirnya menjadi pacar Eduardo namun akhirnya putus karena keposesifan Christy. Mark pun mencari investor untuk mendanai The Facebook agar lebih besar lagi, dan bertemu dengan Sean Parker yang pernah mendirikan The Napster, program pengunduh musik secara gratis. Sean Parker adalah tokoh yang kontroversial dengan kekayaannya yang dengan gampang membangkrutkan dua perusahaannya dan suka bermain cewek dan narkoba. Sean inilah yang menyarankan untuk menghapus kata "the" dari The Facebook, nama situs yang sebelumnya dibuat oleh Mark, dan hanya menyebutnya Facebook. Drop the, just Facebook. It's cleaner.
Seiring dengan popularitas Facebook yang berkembang, Mark memperluas jaringan ke Universitas Yale, Universitas Columbia dan Universitas Stanford. Lalu setelah Sean berjanji untuk memperluas Facebook ke dua benua, Mark mengundangnya untuk tinggal di rumah yang Mark gunakan sebagai kantor pusat perusahaan. Mark pun mulai merekrut tim baru yang bisa bekerja di Facebook dengan cara yang unik. Dia membuat kontes siapa yang dapat meretas situs lain dengan lebih cepat maka bisa bergabung dengan tim Facebook. Sean Parker pun kemudian mulai menghasut Eduardo, sahabat Mark agar kepemilikan saham perusahaan dapat dia rebut pelan-pelan. Dengan keahlian dan koneksi Sean, akhirnya Mark mendapat pendanaan $500.000 dari investor yang bernama Peter Thiel. Eduardo sendiri sempat cekcok dengan Mark soal cara Mark mengelola Facebook dan karena Mark lebih mendengarkan Sean daripada dirinya. Pada saat Facebook memuncak dengan keberhasilan 1 juta pengguna, Eduardo yang awalnya adalah CFO dan pendana awal Facebook malah dibuat mengecil sahamnya dari 30% menjadi 0,03% tanpa sepengetahuannya akibat hasutan tadi. Tetapi Sean berakhir dengan ditangkap polisi saat melakukan pesta narkoba di kediamannya, meskipun masih mempunyai 6% saham di Facebook. Adegan selanjutnya, saat berkompetisi melawan Hollandia Royal, si kembar Cameron dan Tyler yang awalnya mengajak Mark bergabung di Harvard Connection mengetahui bahwa Facebook telah berkembang ke Universitas Oxford, Universitas Cambridge dan London School of Economics di Inggris. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuntut perusahaan Facebook karena mencuri ide mereka. Nah, akhirnya di akhir cerita 3 orang yang merasa idenya dicuri Mark mendapat kompensasi $65 juta, hampir 1 triliun. Dan juga kemudian Eduardo dikembalikan sebagai pendiri perusahaan Facebook dan mendapat kompensasi yang tidak diketahui sampai sekarang setelah sempat menuntut Mark sebesar $660.000. Facebook sendiri saat ini memiliki lebih dari 500 juta anggota di 207 negara dan bernilai $8 miliar, plus minus 120 triliun. Dan Mark Zuckerberg saat ini menjadi miliarder termuda dan sangat terkenal di dunia. Bayangkan dari modal 15 juta rupiah menjadi 120 triliun rupiah. Pada ending cerita, Mark mencoba untuk add akun Facebook Erika mantan kekasihnya, tetapi Erika tidak pernah menerimanya, sebab kesalahan Mark yang menjelek-jelekan Erika soal keluarganya dan soal ukuran pakaian dalamnya yang tersebar ke banyak orang pasca putus. Inilah kisah pendiri Facebook yang diinspirasi dari kisah nyata. Intisari yang kami dapatkan dari film ini adalah, yang pertama bahwa seberapa kaya atau suksesnya kita, apabila kita pernah menyakiti orang lain yang bermartabat dan melukai harga dirinya, maka kesalahan itu tetap mengandung konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti Mark yang meminta maaf pada Erika pun tidak direspon dengan baik. Yang kedua, jangan mengambil ide orang lain hanya karena kita tersinggung oleh perkataan mereka. Kalau ide kita mirip tapi tidak sama dengan mereka dapat dikomunikasikan baik-baik mengenai ide kita sendiri atau meminta izin apabila kita terinspirasi oleh mereka tanpa harus menghindar dari mereka bila tidak cocok, sehingga Mark pun tidak perlu dituntut sampai 1 triliun. Yang ketiga, walaupun kita pintar atau jenius, jangan menggunakan kejeniusan kita untuk merendahkan orang lain dengan cara pandang bahwa kita paling benar sendiri sehingga dapat merusak nilai persahabatan kita sendiri. Kuasai dan kontrol diri adalah hal yang paling penting untuk menciptakan true friendship atau persahabatan sejati, yaitu pertemanan yang saling menghormati, tanpa membuat kesalahpahaman terhadap orang lain. Ini seperti Mark yang akhirnya harus menghadapi kemarahan dan tuntutan sahabatnya sendiri si Eduardo sebesar $660.000. Yang keempat, meski begitu tak dapat dipungkiri bahwa Mark Zuckerberg sukses mendapat predikat miliarder termuda berkat kerja keras, keuletan dan kepintarannya, bahkan pernah tidak tidur selama 36 jam hanya untuk membuat dan mencari coding-coding baru di komputer. Mark memang sempat melakukan kesalahan akibat kebodohannya menulis blog menjelek-jelekan mantan pacarnya, namun hebatnya, putus cinta dari pacar membuatnya mengeluarkan potensi dan motivasi untuk melakukan hal hebat. Dan Mark berani mengeksekusi ide-idenya untuk bisa menjadi orang sukses namun tetap sederhana. Saat ini Mark sudah menikah dengan istrinya Priscilla Chan, keturunan China dan sudah dikaruniai anak. Meski kaya raya, namun karakter Mark tetap sederhana dan dermawan. Demikian cerita pendiri Facebook dari kami, nantikan cerita-cerita berikutnya.